والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih pada pembahasan Al-Quran Kalamullah Ghairu Makhluk, dan permasalahan terakhir yang kita pelajari berhubungan dengan pembagian ahli bidah yang mereka menyimpang dalam perkara ini. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala yang qasimuna ila salati aqsam, terbagi menjadi 3 macam. Apa saja itu? Indak ya Abu Abdul Bar. Yang pertama, golongan yang pertama, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka yang menyatakan Al-Quran itu makhluk. Kemudian yang kedua yang menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Ini juga dihukumi mubtadi'. Di antara para ruwah yang menyatakan demikian Al-Husain Al-Qarabisi yang diingkari oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Walaupun beliau memiliki keutamaan dan memiliki keilmuan dari sisi fiqh, tapi dalam permasalahan ini tatkala mengatakan lafzi fil Quran makhluk, diingkari dengan pengingkaran yang keras oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kenapa? Perkataan ini lafzi fil Quran makhluk diingkari oleh para imam. Indak ya Umar, menimbulkan kerancuan. Dari sisi mana kerancuannya? Yarhamukum. Yaitu talafuz. Dikarenakan kata lafzi bil Quran, lafzi memiliki makna apa? Makna 2, sehingga rancu kalau seorang menyatakan secara mutlak lafzi bil Quran makhluk. Sebab lafzi bisa diinginkan malfuz, ay malfuzi bil Quran makhluk. Maka ini kalam yang hak atau batil? Batil. Karena Al-Quran ghairu makhluk. Kalau yang diinginkan dengan lafzi adalah talaffuz, maka ini makna yang hak, bahwasanya talaffuz bil Quran makhluk. Cuman tatkala mereka mendatangkan dengan kalimat yang mubtada' yang menimbulkan fitnah dan menimbulkan kerancuan, para ulama menutup celah tersebut sehingga mereka menghukumi bid'ah pembahasan ini, lafzi bil Quran makhluk. Seseorang mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Golongan yang ketiga, ikhwan fillah, Syekh Najmi rahimahullah ta'ala tidak menyebutkannya. Kemungkinan besar yang beliau maksud adalah al-waqifah. Al-waqifah. Kalau yang pertama, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua golongan lafziyah, dan yang ketiga al-waqifah.
yaitu mereka-mereka yang mengatakan Al-Quran kalamullah dan berhenti di situ, tawakuf. Nah, tidak mengatakan makhluk atau ghairu makhluk. Imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala dalam Asy-Syari'ah memberikan bab tersendiri untuk membantah firqah ini. Beliau sebutkan bab Dzikrun nahyi an madzahibil waqifah. Di sana beliau sebutkan asal-asal dari para imam di mana mereka mengingkari dengan keras mazhab tawakkuf ini. Bahkan mereka masukkan dalam deretan Jahmiyah bahkan lebih parah. Beliau mengatakan, wa ammal ladzina qalu al-Qur'anu kalamullah wa waqafu fihi wa qalu la naqulu ghairu makhluqin fa haula'i 'inda katsirin minal ulama mimman radda 'ala man qala bi khalqil Qur'an qalu haula'il waqifah mithlu man qala al-Qur'an makhluqun wa asyar. Adapun orang-orang yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah dan berhenti di situ saja. Dan mereka mengatakan kami tidak mengatakan ghairu makhluk, cukup kami mengatakan Al-Quran kalamullah. Maka orang-orang seperti itu di sisi kebanyakan para ulama yang membantah keyakinan Al-Quran itu makhluk, mereka menamakan itu adalah al-waqifah. Hukumnya apa? Mithla man qala Al-Quran makhlukun wa asyad. Orang yang seperti ini, yaitu yang menyatakan Al-Quran kalamullah, berhenti, tidak mau mengatakan ghairu makhluk. Nah, berhentinya apa? Berhentinya karena mereka tidak mau, tidak ragu untuk mengatakan ghairu makhluk. Nah, mereka katakan bahwasanya keyakinan ini keyakinan waqifah dan hukumnya apa? Seperti orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, bahkan lebih buruk. Dari isi mana? Kalau dikatakan itu asyar, lebih buruk. Al-Ajurri mengatakan li'annahum syakku fi dinihim wa na'udzubillahi mimman yashukku fi kalamir rabb innahu ghairu makhluk. Dikarenakan mereka orang-orang yang ragu-ragu di dalam perkara agama mereka. Dan kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang ragu terhadap kalam Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya kalamullah itu ghairu makhluk. Nah, dan ini yang menjadi prinsip ahli sunnati wal jamaah setelah munculnya fitnah khalqil Quran. Seseorang mungkin mengatakan para sahabat radhiyallahu alaihim tidak mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Nah, baik. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menegaskan hatta yasma'a kalam Allah. Sudah. Maka perlu kita ketahui bahwasanya penegasan bahwasanya Al-Quran itu ghairu makhluk ini harus ada setelah apa? Setelah munculnya fitnah. Adapun sebelumnya memang, tapi tatkala muncul fitnah dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang bersama mereka untuk menyatakan Al-Quran itu makhluk, maka kita Ahlus Sunnah harus menyelisihinya sehingga awamun nas paham. Nah, karena itulah Imam Ahmad ketika ditanya sebagaimana diriwayatkan oleh Dawud As-Sijistani, qala sami'tu Ahmad yus'al hal lahum rukhsah an yaqula ar-rajulu al-Qur'an kalamullah thumma yaskun. Apakah bagi mereka itu ada keringanan untuk mengatakan Al-Quran itu kalamullah kemudian diam saja? Nah, kemudian diam saja. Maka beliau mengatakan, faqala wa lima yaskun. Kenapa dia diam? Nah, kenapa dia diam? Kenapa kok tidak berani untuk mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk? Nah, laula ma waqa'a fihi an-nasu kana yas'uhu sukun.
Walakin haitsu takallamu fima takallamu li ayyi syai'in la yatakallamun. Seandainya saja bukan karena perkara yang terjadi pada manusia berupa fitnah yang begitu besar, fitnah khalqul Quran, maka apa? Boleh saja mereka untuk diam. Nah, tapi tatkala muncul fitnah tersebut di mana ahlul bidah berbicara dengan apa yang telah mereka katakan, yaitu bahwasanya Al-Quran itu makhluk, bahkan sampai jatuh korban yang begitu banyak, li ayyi syai'in la yatakallamun. Kenapa? Nah, untuk perkara apa mereka tidak mau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu ghairu makhluk? Baik. Dari sini kita ketahui ya khonifillah fikih Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam masalah akidah, pemahaman yang mendalam. Baik. Yaitu bahwasanya kita harus bisa membedakan setelah munculnya fitnah dan sebelum munculnya fitnah. Karena sebelum munculnya fitnah, seorang boleh-boleh saja mengatakan Al-Quran kalamullah karena memang tidak ada kerancuan padanya. Tapi tatkala muncul fitnah, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka kita harus mempertegas bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Dan ini juga pernyataan imam-imam yang lain yang mereka bersikap keras terhadap Al-Waqifah. Di antaranya Ishaq bin Rahawi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Ajurri dengan sanad yang sahih, beliau mengatakan man qala la aqulul Qur'an ghairu makhluk. Baik, man qala la aqulu al-Qur'anu ghairu makhluk fa huwa jahmi. Siapa saja mengatakan aku tidak akan mengatakan Al-Quran itu ghairu makhluk, maka dia itu Jahmi. Dimasukkan dalam kategori Jahmiyah. Dan demikian pula datang dari Qutaibah Ibn Sa'id. Tatkala disebutkan Al-Waqifah di sisi beliau mengatakan haula'il waqifah syarrun minhum. Ya, golongan Al-Waqifah itu lebih buruk dari mereka, itu dari orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Kenapa? Karena kalau yang mengatakan Al-Quran makhluk jelas Jelas kemungkarannya di sisi ahli sunnah. Namun tatkala mereka menyatakan kami tidak mau mengatakan makhluk atau ghairu makhluk, sehingga menimbulkan keraguan-keraguan di tengah-tengah kaum muslimin. Menimbulkan keraguan-keraguan, maka dikatakan oleh Qutaibah bin Sa'id syarrun minhum, lebih buruk. Ini juga sama sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Abi Syaibah, haula'il ladzina yaqulun al-Qur'an kalamullah wa yasqutun syarrun min haula', yakni mimman qala al-Qur'anu makhluk. Mereka ini yang mengatakan Al-Quran kalamullah kemudian diam, itu lebih buruk keadaannya daripada orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Dan mereka semua sepakat di atas akidah yang hak ini. Dan sepakat di atas pembelaan terhadap sunnah, yang tentunya mereka membawa kondisi diamnya orang-orang tersebut dalam keadaan mereka mengilmui. Mereka mengilmui bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, dan Al-Kalam merupakan sifat di antara sifat-sifat Allah yang itu semua bukan makhluk. Kemudian mereka menimbulkan keraguan kepada manusia. Tidak usah bilang makhluk atau ghairu makhluk, diam saja. Dan firqah Al-Waqifah ini munculnya tentunya setelah zuhurul haq, setelah nampaknya al-haq yang dibawa oleh Imam Ahmad rahimahullah. Adapun sebelum itu, mereka tidak perlu untuk mencari metode tawakuf seperti ini. Kenapa? Karena mereka memiliki kekuatan saat itu untuk memaksa,
Bahkan Imam Ahmad sendiri pun dipenjara, dicambuk dan disiksa. Tapi tatkala nampak kebenaran, mereka kemudian mencari jalan yang lain. Demikian ahlul bidah. Nah, ingin memasukkan berbagai macam kerancuan ke pemahaman kaum muslimin dengan berbagai macam cara. Maka wajib bagi ahli sunnah wal jamaah untuk mengetahui metode-metode batil mereka, kemudian menjelaskan kepada umat. Oleh karena itulah kemarin ketika kita membahas lafziyah juga para a'imah dengan keras mengingkarinya. Nah, ini 3 golongan atau 3 golongan ahli bidah yang mereka menyimpang dalam permasalahan Al-Quran kalamullah. Nah, siapa saja sebelum kita tutup? Indak ya Ukasha. Yang pertama siapa? Orang-orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Siapa saja ini? Golongannya Mu'tazilah. Yang kedua, itu masuk golongan yang pertama, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kemudian golongan ahlul bidah yang kedua siapa? Lafdiyah. Bagaimana? Apa maksud lafdiyah ini? Yang dimaksud dengan firqah lafdiyah ini bagaimana? Mereka-mereka yang menyatakan lafzi bil Quran makhluk. Kemudian firqah yang ketiga apa, Azrin? Barusan ini, yaitu al-waqifah. Orang-orang yang menyatakan bahwasanya Al-Quran itu kalamullah, kemudian diam toh. Diamnya ini khonifillah bukan kemudian apa, karena memang sedang pembahasan Al-Quran kalamullah, menjelaskan itu tidak. Tapi diamnya mereka karena enggan untuk mengatakan ghairu makhluk, paham? Atau ragu-ragu. Baik. Maka ini juga masuk dalam kategori ahli bidah. Baik, dengan ini kita selesai dari pembahasan yang dibawakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala seputar apa? Al-Quran kalamullah wa ghairu makhluk. Dan pembahasan yang lain insyaallah kita bisa dapati pada kitab-kitab yang lebih luas. Cuman intinya apa yang kita baca di sini. Nah, bisa ada pembahasan bahwasanya as-saut, sautul qari, kemudian wal kalamul bari. Ini juga kemarin telah kita singgung. Nah, juga bahwasanya Al-Quran kalau akan diangkat di akhir zaman, ini juga telah kita pelajari dulu. Sehingga tidak tersisa di muka bumi ini satu ayat pun. Oleh karena itulah ketika masih ada kesempatan untuk menghafal Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran sehingga memasukkan Al-Quran tersebut ke dada-dada kita menghafal, maka pergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena sungguh ini adalah sebaik-baik bekal manusia kalau akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati. Kalau dia matinya dalam keadaan membawa Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan sebagai pengemban Al-Quran. Dan mengenai keyakinan ahli sunnah ini
bukti-bukti yang menunjukkan batilnya mereka-mereka yang tidak mau mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk banyak. Bahkan diantaranya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Ajuri tentang keadaan seorang yang enggan mengatakan hal tersebut, kemudian kemudian dihukum, dalam artian dia menantang. Disebutkan oleh beliau dari Abi Musa Muhammad bin Muthanna. Beliau mengatakan kunna naqra'u ala syaikhin daririn bil Basrah. Dulu kami membaca kepada seorang syekh yang darir, yaitu yang cacat matanya di negeri Basrah. Falamma ahdathu bi Baghdad al-qawla bi khalqil Qur'an qala syekh illam yakunil Qur'anu makhluqan famahallahu al-Qur'an min sadri. Lihat. Maka tatkala terjadi bid'ah di negeri Baghdad, al-qaul bi khalqil Qur'an, keyakinan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk. Berarti fitnah ini dulu fitnah sangat luas. Dan hanya menimpa orang-orang yang jahil saja. Maka syekh ini yang dulu Muhammad bin Muthanna mengambil ilmu darinya, dia mengatakan illam yakunil Qur'anu makhluqan famahallahu al-Qur'an min sadri. Apabila Al-Qur'an itu bukan makhluk, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menghapus Al-Qur'an dari dadaku. Berarti saya ini keyakinannya apa? Al-Qur'an itu makhluk. Baik. Falamma sami'na hadza min qawlihi taraknahu wa sarafna anhu. Ini juga prinsip yang hendaknya dijunjung tinggi oleh setiap penuntut ilmu hadis. Yang menginginkan kebenaran. Maka tatkala kami mendengar yang demikian itu darinya, maka kami pun meninggalkan dia. Tinggalkan. Karena berarti dia bukan orang yang pantas untuk diambil ilmunya. Tidak pantas. Wansarafna anhu, kami pun berpaling darinya. Dikarenakan muallim memiliki pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itulah para ulama memperingatkan jangan sampai seseorang mengambil ilmu dari ahli bidah, walaupun sekedar ilmu bahasa Arab. Kenapa? Karena terkadang seseorang tertipu dengan samtul hasan, yaitu dengan dengan tabiat atau perilaku yang baik dari seorang guru. Akhirnya ini sangat berpengaruh padanya. Sangat berpengaruh. Walaupun yang diajarkan adalah bahasa Arab, tapi dia bisa memasukkan hal-hal yang menyimpang dalam pembicaraan dia, dalam kondisi murid tidak mengetahui. Falamma kana ba'da muddatin laqina, maka kemudian setelah beberapa waktu kami bertemu lagi dengan dia. Faqulna ya fulan ma fa'ala al-Qur'an. Ini berarti yakin Muhammad bin Muthanna yakin bahwasanya Allah akan memberikan hukuman kepada dia. Maka ketika bertemu dengan orang tersebut, dia tanya lagi, wahai fulan, apa yang telah dilakukan oleh Al-Quran? Yaitu apakah yang terjadi dengan Al-Quran yang ada pada dirimu? Maksudnya, qala ma baqiya fi sadri minhu syai'. Tidak tersisa di dadaku sesuatu pun dari Al-Quran. Betul-betul dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan Al-Quran yang ada pada dirinya. Qulna wa la qul huwallahu ahad. Tidak pula qul huwallahu ahad, qala wa la qul huwallahu ahad. Sampai qul huwallahu ahad tidak bisa dia membacanya. Illa an asma'aha min ghairi yaqra'uha, kecuali apabila aku mendengar dari orang lain yang dia membacanya. Bisanya dengar kok, tapi untuk mengeluarkan Al-Quran dari dirinya, dalam artian dia membaca Al-Quran dari dirinya sendiri, dia tidak mampu. Karena betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala telah hapus Al-Quran dari dadanya.
Ini menunjukkan bahwasanya al-haq ikhwanillah yang tidak ada keraguan padanya, yaitu apa yang disuruh oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, juga oleh para imamatus sunnah yang lain, bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Juga cepatnya hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menyelisih sunnah dan yang membangkang. Baik. Sebagaimana yang terjadi pada seorang syekh dari Basrah ini. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah, sekecil apapun perkara wanifillah dalam agama ini jangan dijadikan sebagai bahan cemoohan. Walaupun itu perkara makan. Telah kita lewati hadis bagaimana seorang yang akhirnya tangan kanan yang akhirnya tidak masuk, tangan kanannya tidak mampu untuk dia angkat dikarenakan menentang hadis Rasulullah SAW untuk makan dengan tangan kanan. Demikian pula seorang yang di pagi harinya mendapati tangannya masuk ke lubang duburnya, hampir keseluruhan dikarenakan mengingkari hadis Rasulullah SAW tentang perintah untuk mencuci tangan ketika bangun tidur, dan lain-lainnya. Dari hikayat-hikayat para imam yang mereka riwayatkan bukan sekadar kabar burung, tapi yang mereka riwayatkan dengan sanad. Mereka riwayatkan dengan sanad, dan mereka betul-betul teliti keabsahan riwayat tersebut. Nasallallahu alaihi wa sallam al-afiyata wa salama walhamdulillahirabbil alamin.